Halo guys, selamat siang. Ketemu lagi di channel Muka Uma bareng gua di sini. Yang pastinya buat semua sobat kopi di rumah, ingat, tukang ngopi nyari duit cuma sekedar hobi. Yes, kali ini dan hari ini gua akan banyak sedikit berbagi tips and tricks untuk cara menggunakan mocha pot supaya mendapatkan hasil yang terbaik, tidak muncrat-muncrat ya kan, dan hasilnya pun akan maksimal. Pengen tahu teman-teman gimana alatnya? Ini dia mocha pot, harga murah ya kan, dan teman-teman sudah bisa mencari atau membeli alat mocha pot ini di berbagai macam toko ataupun marketplace, di online shop ya kan, dengan harga cuma 100 ribuan kurang lebih, dan sudah bisa mendapatkan hasil kopi yang maksimal seperti kopi ala sebelah ya kan. Jadi pengen tahu gimana serunya dan gimana metodenya dan cara-cara unik supaya kopi yang dihasilkan tidak muncrat-muncrat ataupun tidak angus jika dihirup ataupun diminum. Jadi pengen tahu gimana caranya? Jangan kemana-mana, tonton terus videonya sampai habis. Hai Sobat Kopi, kita lanjut lagi untuk bagaimana cara tahu tips and tricksnya menggunakan metode mocha pot membuat hasil kopi yang seru, maksimal, dan tidak muncrat-muncrat. Sebelumnya sorry, suara burung gue yang lumayan keras di sebelah. Ya, kali ini gue akan pakai kopi single origin Kintamani, ya kan. Untuk kapasitas mocha pot ini, gue akan menggunakan kopi single origin ini yang masih dalam bentuk bijian, yaitu sebanyak 18 gram. Jadi teman-teman pun sudah bisa menggunakan dengan banyaknya gram yang sama. Ini menurut metode yang sudah kita gunakan selama ini. Jadi kita akan pakai 18 gram. Gram 17 ya 18, lebih sedikit nggak apa-apa teman-teman. Kita lanjut lagi. Setelah teman-teman menimbang sesuai dengan ukuran yaitu 18 gram, teman-teman bisa langsung menggilingnya ya kan, dengan tingkat kekasaran ataupun kelembutan yang setara dengan membuat espresso di mesin kopi konvensional. Jadi pengen tahu seberapa halusnya ya kan, kita akan ke ruang sebelah untuk melihat teknik ataupun sejauh apa tingkat kehalusannya. Oke teman-teman, kali ini gue akan pakai grinder kopi pura-pura Latina ya kan, dengan harga yang murah banget ya kan, bisa dibeli dengan harga kurang lebih 400 ribuan mungkin sampai 500 ribuan juga dapat grinder seperti ini. Tapi gue pakai selama ini masih oke-oke aja, masih bagus aja, dan masih konsisten tingkat kehalusannya. Jadi untuk metode mocha pot gue akan pakai tingkat kehalusan 1 ke 2, jadi 1 menuju ke 2, tengah-tengahnya teman-teman ya kan, dengan kopi yang sama kayak tadi 18 gram. Langsung kita giling. Oke, sebentar aja gilingnya, kan memang sedikit ya kan.
Ya teman-teman, jadi tingkat kehalusannya kurang lebih seperti ini. Jadi saya bisa coba tunjukkan sedikit ya ke teman-teman bagaimana tingkat kehalusannya, ya kan. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Jadi lumayan, dibilang halus tidak halus, dibilang kasar ya nggak kasar. Nah bingung kan? Tapi yang jelas ini tingkat yang pas menurut gua, supaya bisa mendapatkan hasil mocha pot yang maksimal dan tidak muncrat-muncrat. Oke, kita lanjutkan persiapan kita selanjutnya. Oke, baik teman-teman ataupun sobat kopi di rumah. Jadi setelah kita tadi haluskan bubuk kopinya, ya kan? Seperti ini tingkat kehalusannya. Iya, dibilang halus ya lumayan halus, tapi tidak terlalu halus sekali. Jadi setelah mendapatkan hasil kopi yang telah dihaluskan, sedikit penjelasan sebelum kita merebus bubuk kopi menggunakan mocha pot ini. Saya akan jelaskan sedikit mengenai apa-apa aja yang terdapat di mocha pot ini ataupun tips and triknya. Jadi saya menggunakan merek One to Cup seperti ini, ya kan? Jadi bubuk kopinya akan ditaruh di sini. Ini adalah kalau saya bilang kayak ventilasi gitu ya, atau lubang-lubang kecil yang nanti sebagai jalur rebusan air akan masuk ke sini menuju ke lubang-lubang ini yang akan merembes ya kan ke atasnya si bubuk kopi yang nanti kita taruh. Dan ini pun juga lumayan tricky teman-teman. Jadi saat teman-teman menaruh bubuk kopi di dalam sini, itu tidak boleh teman-teman atau sobat kopi tekan. Jadi cukup dipukul saja di sisi kiri kanannya seperti ini, supaya tidak tersumbat lubang-lubang yang ada di sini seperti itu. Jadi kita langsung aja kita taruh bubuk kopinya. Jadi cukup sederhana dan simpel sekali caranya. Jadi seperti ini teman-teman. Ya, setelah tertampung jangan ditekan, jadi cukup teman-teman pukul seperti ini aja bubuk kopinya, ya kan? Ya, cukup seperti itu aja. Dan di dalam sini teman-teman menggunakan air sebanyak 220 gram. Jadi airnya pun tidak boleh melebihi batas ini teman-teman. Ini adalah sebagai batas air panas yang teman-teman gunakan nanti. Oke. Jadi dengan 18 gram dan juga kapasitas air 220 kurang lebih, ya kan? Oke, kita langsung tampung aja airnya sebentar lagi. Oke, sobat kopi. Jadi saya akan menggunakan air yang sudah panas kurang lebih 90 derajat. Dan kenapa saya pakai air panas? Supaya pada saat proses perebusan tidak memakan waktu yang terlalu lama. Jadi langsung kita taruh aja air panasnya. Asapnya. Ya. Sampai di batas itu teman-teman ya. Jadi air panasnya sampai di batas bawah yang terlihat warna kuning itu. Baik, selanjutnya kita taruh bubuk kopinya. Kemudian kita tutup. Ingat teman-teman harus safety banget karena tadi kita menggunakan air panas. Jadi ini panas banget, dan saat penutupan ataupun mengeratkan alat ini pun harus serapat mungkin. Dan saya biasanya menggunakan alat safety seperti ini
supaya tangan juga aman, tidak terlalu panas. Ingat teman-teman, saat merapatkannya harus betul-betul rapat. Iya. Rapat supaya tidak ada udara yang bocor melalui selah-selah dari sini gitu. Oke. Kita akan lanjut untuk perebusan. Baik sobat kopi, itu dia hasil kopi sudah keluar dengan mulus dan lancar tanpa muncrat-muncrat. Jadi seperti ini hasil ekstraksi dengan menggunakan mocha pot. Jadi hasil kopinya keluar secara perlahan tapi pasti guys. Jadi ini dia hasil kopinya. Jadi kita akan tunggu terus sampai batas yang sesuai. Jadi seperti ini hasil kopinya akan terus keluar. Kita akan tunggu sejenak. Api terus menyala. Dan nanti sampai di mana nih? Boleh dimatikan apinya. Oke. Sampai nanti si blebeb. Jadi ini si, kalau aku bilang itu adalah busa-busa kopinya sudah keluar secara maksimal kayak brrrt. Nah, itu boleh teman-teman matikan. Oke, kita tunggu sebentar. Ini dia hasilnya. Cantik banget. Aromanya tidak hangus dan hasilnya pun sangat maksimal. Dan kalau saya mematikannya sampai dengan batas ujung yang cekungan itu teman-teman. Oke, sepertinya ini sudah hampir cukup. Baik, kita matikan. Ya, kita matikan. Kita tunggu sebentar, kurang lebih sampai 1 menit, sampai busa-busanya atau hasil penguapannya atau gelembung-gelembungnya itu sudah mati atau sudah selesai. Oke, baik sobat kopi, sekarang kita akan angkat hasil mocha pot tadi yang sudah kita rebus. Dan ingat teman-teman, selalu safety. Kita menggunakan alat pengurang panas untuk mengambil mocha potnya. Ingat ya, ini panas banget, jadi sobat kopi harus benar-benar safety untuk mengambilnya. Hasilnya adalah hampir 150 mili ya, dengan hasil yang tadi kita udah gunakan sebanyak 18 gram teman-teman ya. Dan ini baunya pun tidak hangus, cakep banget. Pengen tahu gimana warnanya? Kita ambil gelas. Jadi ini teman-teman, hasil dengan menggunakan mocha pot tadi. Hasil kopinya cakep banget dan rasanya pun sudah dijamin tidak terlalu pahit ataupun gosong. Wow. Oke, sobat kopi, terima kasih banyak sudah menonton. Dan sekali lagi, hasil dari mocha pot ini teman-teman bisa menggunakan sebagai dasar atau basic, dan boleh dibilang sebagai bahan dasar untuk menggunakan hasil kopi mocha pot ini sebagai bahan untuk membuat kopi kekinian seperti
kopi susu, kemudian kopi susu gula aren, kopi cheese kopi, kopi regal dan sebagainya yang kekinian dengan menggunakan kopi yang dihasilkan dari moka pot ini. Jadi teman-teman bisa banyak berkreasi dengan modal yang minim tapi dengan hasil yang maksimal. Jadi yang pengen tahu habis ini, setelah ini gua akan upload dan juga menjelaskan lagi bagaimana membuat kopi kekinian dengan modal kopi dari moka pot. Jadi jangan lupa tonton terus, komen di bawah ini kalau misalnya ada yang mau ditanyain ataupun subscribe. Jangan lupa tekan tombol like dan juga subscribe-nya teman-teman ya, untuk membantu channel ini supaya lebih berkembang lagi. Thank you dan selamat ngopi.